Setiap dari kita selalu mengabadikan setiap momen spesial di dalam hidup. Orang zaman sekarang mengabadikan setiap momen spesialnya lewat sebuah video, foto yang mereka arsip, dan sebagian juga diupload ke media sosial. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara orang dahulu untuk mengabadikan hal tersebut? Setiap dari kita selalu diajarkan untuk melestarikan budaya, menjaga setiap peninggalan dari para leluhur kita. Lantas, bagaimana kita tahu budaya yang mereka lakukan pada zaman dulu? Sebagian dari mereka ada yang mengabadikannya dalam sebuah karya seni seperti candi, prasasti, dan sebagian juga ada yang mengabadikannya dalam sebuah karya sastra tulis. Berbagai budaya besar yang ada di dunia mengabadikan budayanya dalam sebuah karya sastra, seperti India dengan Mahabharata yang menceritakan tentang kisah Pandawa dan Kurawa, kemudian Yunani dengan epik Yunani Homerus yang menceritakan tentang perang Troya, dan Indonesia pun memiliki karya sastra serupa, bahkan yang paling panjang di dunia, namanya Lagaligo, berisikan nilai-nilai budaya Bugis dan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Sebuah mahakarya dari suku Bugis Sulawesi Selatan, berawal dari budaya tutur, tulisan, hingga diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia Memory of the World karena ditulis dalam 6.000 halaman dan lebih dari 300.000 baris. Jauh lebih panjang dari Mahabharata, epik India, Ramayana, dan epik Yunani Homerus. Ditulis oleh seorang putra mahkota Paduka Saweri Gading dari kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Lagaligo namanya. Sebuah mahakarya yang ditulis jauh berabad-abad sebelum Masehi yang masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Kan tetapi, di era kolonial, penjajah tidak hanya menguasai sumber daya alam, tapi mereka juga punya kuasa untuk mengendalikan sejarah, budaya, dan peninggalan dari setiap suku. Maka tak heran ketika kita dapati ada beberapa peninggalan dari suku Bugis yang tidak ada di Sulawesi Selatan, seperti naskah Lagaligo itu sendiri yang berada di Belanda, dan juga sejarah silsilah Lagaligo yang berada di Kalimantan Barat. Di era modern, ada banyak sekali kelompok-kelompok pemuda Bugis, baik yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di tanah rantau, yang membentuk sebuah komunitas atau organisasi untuk membangun silaturahim, untuk menjaga budaya kaum Bugis, melestarikannya, dan juga mencari tahu, mengambil istifadah dari setiap budaya-budaya yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu, termasuk yang ada di dalam naskah Lagaligo itu sendiri. Kesimpulannya, sebagai seorang warga negara Indonesia, pentingnya mengenal sejarah dan melestarikan budaya. Budaya dan sejarah tak hanya dipertahankan, tetapi juga harus diperkaya melalui seni, tradisi, dan inovasi. Menjaga dan memajukannya tak mungkin hanya diserahkan kepada satu generasi saja atau satu kelompok saja, tapi butuhnya kolaborasi lintas generasi. Dengan begitu, budaya akan terus relevan dan tidak termakan dengan zaman. Terakhir, saya ingin mengutip dari perkataan Sang Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Janganlah sesekali kamu meninggalkan sejarah, karena sejarah adalah tentang siapa diri kita dan sejarah umat manusia. Saya Haidar Rashid, see you in the next video.